warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsalahu Allahu bashiran wa nadiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Mujahidin, semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan Allah semua urusan kita dan dilapangkan Allah rezeki kita, serta kita dilindungi dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah yang mulia, satu persatu daripada gerakan-gerakan sholat sudah kita jelaskan dalam beberapa pertemuan yang lalu, dan semuanya kita sebutkan dengan dalil-dalilnya, serta kita sebutkan pula bagaimana pendapat-pendapat para ulama. Yang terakhir kita bahas adalah tentang mengucapkan Sayyidina pada saat bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahiyat yang terakhir. Dan kita katakan bahwa ada dua pendapat ulama, ya. Yang pertama mengatakan bahwa mengucapkan Sayyidina, ya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, dan ini ada dalam mazhab Hanafi, ya, Al-Hasfati, dan ada pula dalam mazhab Asy-Syafi'i, ada pula dalam mazhab Al-Maliki, ya, dan ada pula dalam mazhab Al-Hambali. Akan tetapi yang kedua mengatakan bahwa tidak ada ucapan Sayyidina pada saat tahiyat terakhir. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan dia adalah penganut mazhab Syafi'i, mengatakan memadakan yang warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih aula dan lebih afdal, ya, karena sholawat yang diajarkan oleh Nabi tidak pakai Sayyidina. Kalau ada orang yang mengatakan mungkin Nabi tidak mengatakan Sayyidina adalah karena tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau memang itu betul, maka pastilah para sahabat dan para tabi'in tidak mungkin mereka tidak paham kalau itu tidak disebutkan Nabi karena tawadhu'nya. Tapi kalau kita lihat dan kita baca dalam riwayat para sahabat dan tabi'in tidak satupun yang mengucapkan Sayyidina dalam sholawat mereka ketika di dalam sholat. Nah, itu dua pendapat yang kita sampaikan berkenaan dengan pengucapan Sayyidina di dalam tahiyat. Tapi memang keduanya memiliki dalil, memiliki argumen mana yang lebih kuat dikembalikan kepada masing-masing. Dalam kesempatan ini insyaallah kita membahas tentang salam, ya. Al-Wa'il ibni Hujurin radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Daud
bisanadin sahih dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi imam, beliau makmum. Jadi beliau saksi yang melihat langsung bagaimana Nabi sholat. Fakana yusallimu an yamini, maka beliau salam dari kanan ke arah kanan, kemudian beliau salam pula ke arah kiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi mengenai salam ini, madhab Maliki, Syafi'i, Hambali selain dari Hanafi mengatakan bahwa salam adalah ruknun min arkanis shalah. Ruknun min arkanis shalah. Karena salat itu diawali dengan salam, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi orang masuk sholat itu pakai takbir, mau keluar dari sholat pakai salam. Selagi dia belum salam berarti dia belum keluar dari sholat. Maka dikatakan, faman kharaja minas sholati qabla at-taslimi batalat sholatuhu. Barang siapa yang keluar dari sholat sebelum mengucapkan assalamualaikum, maka batal sholatnya. Batal sholatnya, gak sah. Ini berdasarkan bahwa salam itu termasuk daripada rukun. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, yang rukun sholat itu adalah salam yang pertama. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Jadi umpamanya imam mengatakan assalamualaikum warahmatullah, ya kan? Makmum assalamualaikum warahmatullah, udah sholatnya udah selesai. Yang kedua mau dia ikut boleh, dapat pahala. Enggak mau ikut juga boleh, tapi enggak dapat pahala. Kalau orang yang masbuk assalamualaikum warahmatullah, ya mungkin dia mau coba-coba langsung berdiri, tidak harus menunggu salam yang kedua dari imam. Kenapa? Karena salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah salam yang pertama. Tapi ini tiga mazhab, Pak. Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Tapi dalam mazhab Hanafi, mereka menganggap bahwa salam di akhir sholat wajib. Jadi ada istilah mereka wajib, tapi bukan rukun. Kalau wajib itu umpamanya tinggal, boleh diganti dengan sujud sahwi. Tapi sholat tidak batal kalau ditinggalkan, namanya wajib. Jadi dalam mazhab Hanafi itu ada namanya wajibus sholat. Mereka punya terminologi yang lain dari tiga mazhab ini. Mereka ada sebut wajib sholat. Ya, kalau kita rukun sholat. Kalau rukun sholat itu, kalau umpamanya tinggal satu, batal semuanya. Tapi kalau wajib sholat ini, ya kata mereka wajib untuk dilakukan, tapi umpamanya tinggal tidak membatalkan sholat. Fayumkinul khuruju minas sholati bitaslimi au binaqdil wudu'i au mujarradil insirafi ba'da tasyahhud. Maka boleh keluar dari sholat hanya dengan mengucapkan, ya, boleh keluar dari sholat dengan salam assalamualaikum boleh, ataupun dengan batal wudunya. Allahumma sholli ala Muhammad
Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu udah nggak bisa nahan-nahan lagi dia, ya batal wudhunya, udah batal, selesai aja sholat. Walaupun tidak mengucapkan Assalamualaikum. Kenapa? Karena bagi mereka assalam itu bukan termasuk rukun sholat. Nah, katanya di sini, faman fa'ala dzalika nasiyan fala itsma alaihi wa yasjudu lis-sahwi. Barang siapa yang melakukan itu karena lupa, maka dia tidak berdosa. Dia hanya sujud sahwi. Wa in ta'ammada tarkat taslimi ma'a sahhat salatuhu ma'al isa'ah. Tapi kalau ditinggalkannya salam dengan disengaja, salatnya tetap sah, tapi perbuatannya itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Dan seyogyanya orang yang sholat itu harus menutup sholatnya dengan salam. Karena untuk keluar dari perbedaan tadi, keluar dari perbedaan yang mengatakan sholat itu rukun ataupun yang mengatakan tidak rukun. Sebab kalau dia udah pakai salam, dua-dua dapat. Yang mengatakan rukun dia dapat, yang mengatakan wajib juga dia dapat. Tapi kalau dia mengatakan bahwa salam itu hanya wajib, ya berarti yang mengatakan rukun dia tidak kena, dia tidak mengena gitu. Tapi kalau dia mengatakan rukun, dua-duanya dapat. Yang mengatakan rukun dia dapat, yang mengatakan wajib juga dia dapat. Tapi kalau dia mengatakan wajib saja, yang mengatakan rukun dia tidak dapat. Jadi kalau dia melakukan salam itu, dua pendapat itu dapat, maka lebih aman, lebih safety. Nah, jumhur ulama dalam fatwa Al-Azhar dikatakan, jumhur ulama mengambil bahwa salam adalah rukun sholat. Fa'an Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bitahu shalat tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, rawahu Ahmad wa Syafi'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala hadza as-sahhu syai'in bil babi wa ahsan. Dari Ali radhiyallahu anhu, kunci salat adalah suci. Salat itu ada kuncinya, Pak. Ya. Kalau mau masuk ke rumah nggak bawa kunci, ya, maka kita tidak bisa masuk ke rumah ini. Kenapa? Karena nggak ada kuncinya. Maka sholat pun kita tidak masuk ke sholat karena nggak ada kuncinya. Kuncinya apa? Suci. Suci dari apa? Suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Kemudian apa lagi? Wa tahrimuha at-takbir. Dan mulai haram melakukan beberapa perbuatan yang tadinya halal setelah dia mengucapkan takbir. Sebelum sholat makan boleh, minum boleh, berbicara boleh. Tapi begitu dia katakan Allahu Akbar, makan haram, minum haram, berbicara haram. Kecuali berbicara yang ada di dalam sholat, ya, pembicaraan yang ada dalam sholat. Kemudian wa tahliluha at-taslim. Dan supaya dia halal, halal bicara, halal makan, halal minum, harus dengan apa? Harus dengan mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Harus mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Kalau tidak mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ini baterainya. Kalau tidak mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka sholatnya, maka perbuatannya itu termasuk perbuatan yang Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di hadis ini yang ada di sini dikatakan yusallimu an yaminihi. Dia mengucapkan salam ke arah kanan. Mana batasannya? Kanan itu. Ya, assalamu. Ini kan kita menghadap ke depan ini, menghadap ke arah kiblat lah, katakanlah ke arah barat. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Jangan kejauhan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kejauhan. Dalam hadis dikatakan Ara'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khatbi. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke arah kanan dan ke arah kiri sampai kelihatan pipinya yang putih. Sampai kelihatan pipinya yang putih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kalau membalikkan tangan itu nggak ada. Qaulan wahidan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz Abdul Somad pernah ditanya itu. Kata beliau, saya kalau ada 4 saya sebutkan 4. Kalau ada 3 saya sebutkan 3. Kalau ada 2 saya sebutkan 2. Kalau ada 1 saya sebutkan 1. Untuk salam, untuk membalikkan tangan ini cuma ada 1, Pak. Apa? Tidak ada. Ya, tidak ada, sama sekali tidak ada. Ya, walaupun banyak dilakukan oleh sebahagian orang. Jadi kalau tidak ada, seyogianya ditinggalkan. Tafadhol, mau dicari dalam buku-buku fikih Syafi'i pun tidak ada. Enggak tahu dari mana asal usulnya. Tapi kalau Sayyidina tadi ada dalam buku-buku fikih ada. Ar-Ramli dalam mazhab Syafi'i itu yang mengatakan Sayyidina itu Ar-Ramli. Dalam mazhab Hanafi Al-Hasbaki. Dalam mazhab Maliki Al-Hattab. Ya, ada yang mengucapkan itu. Apa dalil Asy-Syafi'i Al-Hanafiyah yang mengatakan bahwa salam itu bukan rukun sholat, tapi wajib sholat? Maksud wajib ini kalau seharusnya dilakukan. Kalau ditinggalkan sholatnya sah. Ya, kalau ditinggalkan dengan lupa tidak apa-apa. Tapi kalau dilakukan dengan sengaja sholatnya tetap sah, tapi perbuatan itu tidak dianggap perbuatan yang tidak baik, gitu saja. Paling tidak makruh lah gitu ya. Dalilnya an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala hina 'allamahu at-tashahhud idza qulta hadha aw qadaita hadha faqad qadaita salataka. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi mengajarkan kepadanya tasyahud. Di akhir hadis itu dikatakan idza qulta hadha, apabila engkau mengatakan tasyahud ini, ataupun apabila engkau telah selesai mengucapkan tasyahud ini, faqad qadaita salataka, maka salatmu sudah selesai. Jadi di situ tidak ada, di dalam hadis itu tidak ada mengucapkan salat. Itu Pak dalil yang pertama. Kenapa salam itu bukan rukun dalam mazhab Hanafi? Yang kedua, idza ahdasa ar-rajulu wa qad jalasa akhir salatihi qabla an yusallim faqad jazat salatuhu. Dari Abdullah bin Umar, apabila seseorang berhadas dan dia sudah duduk di akhir salatnya, sudah di akhir salatnya, sudah selesai, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba udah nggak bisa ditahan lagi Pak, ya angin, nggak bisa nahan angin lagi. Katanya faqad jazat sholat, sholatnya sudah dianggap selesai. Itu yang kedua. Wa an Ali, dari Ali juga, idza qa'ada qadarat tasyahhud thumma ahdasa faqad tammat sholatuhu. Apabila seseorang duduk seukuran tasyahhud, membaca tasyahhud, kemudian dia berhadas, maka sholatnya sudah sempurna. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa salam adalah fardun. Fardun namanya rukun. Fardun wudu, rukun wudu. Fardus sholat, rukun sholat. Jumhur ulama mengatakan rukun, tapi yang rukun itu adalah salam yang pertama, sedangkan salam yang kedua hukumnya adalah sunnah. Nah, Imam Nawawi mengatakan madhab Syafi'i dan jumhur bahwa yusannu taslimatani, disunnahkan seseorang mengucapkan 2 kali salam. Ya, dia disunnahkan untuk mengucapkan 2 kali salam. Salam yang pertama ke kanan, salam yang kedua adalah ke kiri. Wa ta'allaqu wa qala Malik wa Tha'ifah innama yusannu taslimatul wahidah. Ada lagi Pak, dalam mazhab Malik dan sebagian ulama mengatakan yang sunnah itu enggak 2 salam, yang sunnah itu cuma 1 salam saja. Ya, dan mereka bergantung kepada hadis-hadis yang dhaif. Ya, hadis-hadis yang dhaif ini tidak mampu untuk melawan hadis-hadis yang sahih. Jadi ijma' ulama bahwa tidak diwajibkan kecuali 1 salam. Kalau dia mengucapkan 1 salam, ya istahabba lahu an yusallimaha tilqa'a wajhi, maka dia disunnahkan untuk mengucapkan salam tadi ya ke hadapannya. Dan jika dia salam 2 kali, yang pertama ke kanan dan yang kedua adalah ke kiri. Jadi kalau 1 salam ke depan Pak, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau cuma 1, tapi kalau 2, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau bapak dan ibu bertanya, ya, kenapa mengucapkan salam itu ke kanan dan ke kiri? Kalau dalam agama ini nggak ada pakai kenapa Pak. Ya, memang Nabi mengajarkan seperti itu. Tapi kalau dicari-cari hikmahnya nanti, bahwa kita mengucapkan assalamualaikum kepada orang yang beriman, kepada para malaikat, dan kepada seluruh umat manusia yang ada di kanan kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi gitu. Dan itu pun mengisyaratkan kepada kita agar orang-orang yang ada di sekitar kita harus merasakan kedamaian. Jangan ada orang yang kita ganggu, karena kita sudah berikrar assalamualaikum. Artinya apa? Keselamatan untuk kamu, keselamatan untuk kamu, teman kerja saya, kemudian teman kantor saya, kemudian jamaah yang ada di masjid, kemudian anak dan keluarga saya, yang kemudian pelanggan saya kalau di pedagang harus mendapatkan keselamatan. Ke kiri juga begitu. Jadi seluruhnya yang ada di kanan kita dan yang ada di kiri kita, ya dengan ucapan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seolah-olah itu ada perintah kepada kita agar kita ya bisa menjadi pribadi yang punya sifat kedamaian. Ya, udah begitu damainya Islam masih dituduh juga teroris. Coba Pak, berapa kali itu dalam sehari? Dalam sehari kita 5 kali mengucap 10 kali assalamualaikum
warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Belum lagi asalkan ketemu sama orang, assalamualaikum. Ya, belum lagi perintah Nabi dalam sebuah hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thaliqin. Jangan engkau sia-siakan kebaikan walaupun sekedar engkau tersenyum ketika bertemu dengan orang. Ternyata itu kebaikan, Pak. Ya. Itu kebaikan yang mungkin sebagian orang menganggap itu tidak ada pahalanya ataupun terlalu kecil kalau untuk dilakukan. Padahal kata Nabi jangan pernah menganggap enteng. Karena kalau kita tersenyum itu adalah memberikan pesan kepada orang yang ada bahwa kita menerima kedatangannya, bahwa kita menerima kehadirannya, bahwa kita nyaman ketika dia ada. Sedangkan kalau kita bermuka masam, ya, dan kalau kita menampakkan wajah yang tidak nyaman, maka dia pun merasa tidak nyaman berada di samping kita. Subhanallah. Ya. Belum lagi kata Nabi, salim ala man ta'rif wa ala man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Subhanallah. Kalau Islam itu diamalkan dengan baik, maka tidak mungkin, ya. Tidak mungkin Islam itu menjadi teroris. Teroris itu kan irhab namanya, irhab, membuat orang takut, ya, membuat orang khawatir, ya. Bagaimana mungkin orang khawatir terhadap orang Islam yang mana sehari-harinya mengucapkan assalamu alaikum, keselamatan atas kamu. Kecuali lah memang perkataannya itu bertentangan dengan perbuatannya. Ya. Itu yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak mengenai assalam tadi. Tafadhol kalau ada yang ditanyakan sebelum kita pindah kepada pembahasan berikutnya tentang salam ini. Ada pertanyaan Pak tentang assalam? Itu hadisnya kan ada wabarakatuh. Iya. Tapi kenapa assalamualaikumnya nggak sampai assalamualaikum aja gitu? Memang tambahan barakatuh ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kemudian yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Ada ulama yang mengatakan bahwa tambahan barakatuh pada salam yang kedua adalah dhaif. Tapi hadis ini dikatakan bisanadin sahih. Nah, cuma beda kalau orang mengatakan hada hadisun sahih dengan hada sanaduhu sahih. Beda. Kalau hada hadisun sahih, dia memberikan garansi bahwa hadis ini memiliki 5 persyaratan. Kalau dikatakan hada hadisun sahih, udah garansi dari dia bahwa hadis ini memenuhi 5 persyaratan. Yang pertama, orang yang meriwayatkannya terpercaya. Yang kedua, hafalannya ataupun catatannya terpelihara. Kemudian yang ketiga, tidak ada keanehan dalam periwayatannya. Yang keempat, bersambung sanadnya, tidak ada yang putus satupun. Yang kelima, tidak ada penyebab tersembunyi yang menyebabkan hadis ini dhaif. 5. Tapi kalau umpamanya dia katakan hada hadisun sanaduhu sahih, hadis ini sanadnya sahih, dia hanya memberikan garansi kepada sanad hadis tadi, sedangkan matan daripada hadis itu dia tidak memberikan garansinya. Maka dikatakan sebagian ulama bahwa tambahan barakatuh adalah dhaif. Tapi kalau sholat jenazah malah wabarakatuh ditambahin. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kebanyakan di sholat jenazah perhatikan pakai wabarakatuh. Iya. Kalau sholat fardu? Enggak. Ya. Nah, itu kalau sholat jenazah perlu kita ini Pak, kita cari lagi apanya. Kenapa
kenapa ada tambahan barokatuh tadi itu. Ya. Ini pun walaupun tadi kita katakan ini dhaif, inda ba'dil ulama. Menurut sebagian ulama dhaif, tapi menurut sebagian ulama sahih. Maka Abu Dawud meriwayatkannya dengan sanad yang sahih. Jadi masalah tambahan barokatuh ataupun tidak ada tambahan barokatuh itu bukan masalah sah atau tidak sah. Tapi permasalahannya adalah afdal dan kurang afdal. Cuma segitu saja. Jadi itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hadis Wa'il bin Hujur ini. Kemudian yang kedua adalah hadis tentang ini. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Ya. Bahwasanya Nabi SAW mengucapkan fi duburi pada setelah setiap salat fardu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Enggak ada yuhyi wa yumit Pak ya? Iya, di sini enggak ada. Nah, mengikuti lafaz yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jauh lebih afdal daripada penambahan yang tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun maknanya bagus, tujuannya bagus. Di sini dikatakan wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kalau maknanya mungkin jelas ya, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Wahdahu, wahdah artinya esa. Qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu esa, bukan salisu salasa, bukan trinitas. Ya, bukan trinitas. Kemudian la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya sebagai Tuhan. Tiada sekutu baginya dalam menciptakan alam semesta ini. Dia tidak ada temannya, tidak ada mitranya, tidak ada asistennya dalam mencipta. Pertama tadi dia Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain. Ya. Kalau Tuhan-Tuhanan ada, Tuhan buatan akal manusia ada, Tuhan palsu ada, ya selain dari Allah ada Tuhan palsu. Tapi Tuhan yang sebenarnya Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Allah apa? In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Jadi Tuhan itu hanya kalian yang nama-namakan saja dia Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan, cuma kalian sebut-sebut aja dia Tuhan. Nah, berarti Tuhan-Tuhanan. Nah, kalau Tuhan itu hanya dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku, miliknya lah kerajaan. Maksudnya kerajaan itu tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali ada atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satu gerakan pun dan tidak ada satu pun yang diam kecuali diketahui oleh Allah atas izin Allah. Gitu. Ini luar biasa. Zikir seperti ini, zikir tauhid tadi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini mungkin maknanya jelas. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada yang bisa mencegah kalau Engkau memberi. Walaupun seluruh penduduk bumi ini bersatu
untuk mencegah pemberian Allah supaya tidak sampai kepada seseorang, maka mereka tidak akan mampu melakukan itu. Ya, makanya kata orang, kalau sudah memang rezeki takkan kemana. Ya, kalau sudah itu sudah ditakdirkan miliknya, maka tidak akan ada yang dapat untuk menghalanginya kekuatan apapun. Wala mu'tiya liman mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah tidak mengizinkan. Subhanallah. Bapak dan Ibu, kalau keyakinan ini yang kita pakai dalam mencari rezeki, tidak perlu kita melakukan yang haram-haram. Ya. Tidak perlu menipu, tidak perlu curang, tidak perlu berbohong. Ya, kenapa? Karena la mani'a lima a'taita. Kalau Allah sudah berkenan memberi, ya, maka untuk apa lagi kita berbohong? Untuk apa lagi kita menipu? Untuk apa lagi kita curang? Maka insya Allah rezeki itu akan tetap ada sampai kepada kita walaupun kita tidak berbohong. Jadi berbohong itu hanya sekedar untuk menambahi dosa kita. Dan yang agak sulit maknanya ini. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tidak bermanfaat dzal jaddi, orang yang memiliki. Dzal di itu artinya memiliki. Za artinya memiliki. Za malik, punya harta. Dzal jaddi yang punya apa? Yang punya kelebihan. Misalnya dia punya anak, punya harta, punya pangkat, punya jabatan, itu tidak bisa ya mendatangkan rahmat Allah, sebagaimana semua itu juga tidak bisa menolakkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mau berkehendak menimpakan musibah kepada seseorang, walaupun dia anaknya banyak, pangkatnya tinggi, hartanya melimpah, tetap saja musibah itu akan menimpa diri orang tersebut. Itu yang maknanya wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi itu. Maka Imam Nawawi mengatakan la yanfa'u dzal jaddi fid dunya, tidak bermanfaat, ya, tidak bisa memberi manfaat orang yang memiliki harta, anak, pangkat dan kedudukan. Ya, itu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di akhirat. Yang bisa membantu kita nanti di akhirat tidak pangkat, tidak jabatan, tidak kedudukan, tidak anak, tapi apa? Amal saleh. Gitu. Nah, yang kedua adalah ya dikatakan di sebagian ulama wala yanfa'u dzal jiddi minkal jiddu. Gitu. Kalau ini pakai patah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, kalau jaddun maknanya tadi pangkat, harta, jabatan, kekayaan, kekuasaan. Tapi kalau jiddun artinya adalah dan tidak bermanfaat kesungguhan seseorang untuk menyelamatkan dia dari apa? Dari azab Allah, dan tidak juga ya kesungguhan seseorang itu bisa menolakkan azab Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang bisa itu apa? Yang bisa menyelamatkan seseorang adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa makna daripada zikir ini apabila kita lakukan. Jadi ba'da assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan langsung kabur. Ya, jangan langsung berdiri dari tempat sholat. Baca dulu zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Muttafaqun alaih. Ya. Enggak usah cari zikir yang aneh-aneh. Ya, ada orang ini zikir dari kiai, dapatnya melalui mimpi katanya. Masa lebih kuat yang melalui mimpi daripada yang langsung seperti hadis seperti ini? Gitu. Ini
Kiai Fulan bermimpi bertemu dengan Nabi atau bertemu dengan malaikat Jibril katanya, kemudian mengajarkan zikir ini kepadanya, maka ini saya baca pada sholat katanya. La haula wala quwwata illa billah. Lebih baik kita mengamalkan yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Kadang-kadang orang mau mencari yang aneh-aneh gitu. Ada orang kerjaannya mencari yang aneh-aneh. Ada juga ustaz yang kerjanya menceritakan yang aneh-aneh. Jadi sama, ustaznya ada, jamaahnya juga ada. Makanya likulli sakitin lakin. Setiap ada yang tercecer, ada yang ngomong. Jadi ustaz yang begitu banyak juga pengikutnya, Pak. Banyak juga pengikutnya. Setiap barang yang tercecer ada yang ngomong. Jadi berusahalah untuk mengamalkan hadis-hadis Nabi yang sahih, apalagi berkenaan dengan zikir. Jangan cari yang aneh-aneh gitu. Kalau udah teramalkan semua, udah teramalkan semua, dan saya yakin nggak akan sanggup orang untuk mengamalkannya semuanya. Yang sahih aja. Ya, Pak. Assalamualaikum. Ya, Pak. Dalam pembahasan yang lalu juga ada disinggung bahwa Rasulullah mengajarkan setiap selesai salam itu baca istighfar. Iya. Kemudian sekarang ada baca la ilaha illallah dan seterusnya. Ada di hadis lain itu ada juga mengenai anjuran untuk membaca ayat kursi. Iya. Kemudian Imran 18 misalnya. Iya. Pertanyaannya adalah urutannya yang sebaiknya kita lakukan itu bagaimana? Terima kasih. Iya. Kalau urutannya setahu saya tidak ada urutan, Pak. Tidak ada urutan. Yang ada urutannya istighfar itu ada. Ini hadisnya itu karena Rasulullah idan sharafa min salatihi istaghfarallah. Adalah Nabi SAW apabila selesai dari sholat langsung mengucapkan astagfirullah. Ditanya kepada Imam Al-Auza'i, kaifa istaghfara? Bagaimana istighfar itu? Qala astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, bukan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, bukan. Ya. Tapi Bisa ditambah bisa nggak Pak? Ya. Bisa kan astagfirullahaladzim 3 kali itu ditambah satu lagi silakan satu diulangi. Bisa atau langsung? al-ittiba'u afdal. Ittiba' afdal. Mengikuti, meneladani apa yang dikatakan Nabi itu lebih afdal. Kalau ternyata itu lebih baik, pasti Nabi mengatakan itu. Tapi Nabi mencukupkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta wa ta'ala wa tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi wa fil ittiba'i, dan dalam mengikuti, meneladani persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita usahakan itu. Ya. Tidak perlu kita tambah-tambahi dan tidak perlu kita kurang-kurangi dalam urusan zikir-zikir tadi. Tapi kalau bolehnya sah-sah saja, nggak apa-apa gitu ya, nggak ada masalahnya. Tapi masalahnya ini masalah fadil dan afdal. Ya, kita mencari yang keutamaan dan kita yang mencari yang lebih afdal. Ada orang habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Al-Fatihah gitu. Ya. Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Kalau bolehnya boleh, kan udah selesai. Ngomong aja boleh, makan boleh, minum boleh, buka handphone boleh, masa baca Fatihah nggak boleh? Ya kan? Tapi kalau dia menganggap, ini yang dikatakan, kalau dia menganggap bahwa membaca Fatihah punya keutamaan khusus setelah sholat, perlu dalil, perlu ada dalil di situ. Nah, kalau tidak ada dalil, lebih baik yang pakai dalil ini, ya, karena Rasulullah SAW idan sharafa min salatihi istaghfarallah. Beliau beristighfar, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam.
tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada juga yang lain, tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Tapi mengamalkan yang warid dari Nabi seperti hadis ini jauh lebih utama dan lebih afdal daripada tambahan-tambahan tersebut. Mungkin itu saja jamaah sekalian. Insyaallah masih banyak lagi zikir-zikir yang setelah sholat ya. Ini subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jadi berapa? 99. Kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Tetap aja tidak ada yuhyi wa yumiit, Pak. Enggak ada. Gitu. Enggak ada yuhyi wa yumiit, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang melakukan itu diampuni Allah dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Wallahu akbar, wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.